Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ali Murtado, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Bojong Tanah, Kecamatan Surajadi, Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Dwi Sintariani SPDSD yang lebih akrab dikenal dengan Ibu Ani. Beliau adalah guru kelas 1A di SD Negeri Bojong Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Bagaimana kabar Bu Ani hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Ya. Itu ya Bu ya? Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Ya, baik Pak Ali. Berdasarkan modul ajar yang saya buat, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yakni yang pertama, melalui kegiatan mengidentifikasi aturan di rumah, peserta didik dapat menunjukkan sikap mematuhi peraturan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Pak Ali, melalui mengamati contoh gambar peraturan di rumah, peserta didik dapat melaksanakan aturan dengan bimbingan orang tua. Dan yang ketiga, melalui praktik membuat aturan di rumah dengan bimbingan orang tua, peserta didik dapat menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya? Ya, Ya. betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke, ya Pak Ali. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 3 aspek Pak Ali, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang aspek sikap yakni siswa menunjukkan sikap mematuhi peraturan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengetahuan yakni sikap siswa mencerna dan memahami serta melaksanakan aturan dengan bimbingan orang tua di rumah. Dan yang ketiga, keterampilan yakni siswa menerapkan dan menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Ya, baik Bu, berarti ada 3 area pengembangan yang ingin Ibu capai, yaitu 3 aspek. Aspek sikap, kemudian yang kedua pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya, betul Pak Ali. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari berupa strategi pembelajarannya, model pembelajarannya bagaimana, ataupun dari metode pembelajaran yang digunakan. Ya Pak Ali. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang integrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Pak Ali sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Pak. Gitu. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, sedangkan untuk metodenya saya menggunakan tanya jawab dan penugasan. Ya, baik Bu, berarti Ibu sudah merencanakan nanti rancangan yang akan diterapkan oleh Ibu di dalam kelas, yaitu berupa pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional
Kemudian Ibu nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga metode yang akan Ibu gunakan yaitu tanya jawab dan penugasan. Itu ya Bu ya? Iya. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam gambar yang berkaitan dengan aturan, kemudian untuk lembar kerja peserta didik, proyektor, dan tentunya laptop dan salon. Gitu, Pak. Biar mantap ya Bu Ya, ya? biar Ada mantap suaranya. dan jelas untuk Ya, siswa. luar biasa rencana yang ingin Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa? Kemudian di kelas berapa? Dan dilaksanakan nanti di jam berapa Bu? Oh iya. Insya Allah untuk pembelajaran ini akan saya lakukan besok pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 di kelas 1A jam pertama. Hari Rabu akan datang Iya, Bu ya? iya, hari Rabu yang akan datang. Iya. Iya, iya, iya. Baik Bu, jadi nanti di hari Rabu yang akan datang seminggu lagi saya akan datang di kelas 1A, datang ke kelas Ibu melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan lagi Bu. Siap Pak. Siap ya Bu ya, yaitu percakapan yang terakhir berupa pasca observasi. Nah, di percakapan itu nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri percakapan dari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, Pak. Dari percakapan yang kita lakukan hari ini, saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan media yang akan saya gunakan nanti, model pembelajarannya, dan strategi yang akan saya lakukan nantinya Pak Ali. Alhamdulillah punya gambaran ya Bu. Alhamdulillah. Oke Bu, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Iya. Terima Sama-sama. kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Ali. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu lagi pada observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.